Damini di batang sumurung siang salurut di mamarai kaya hati rukun tiang nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhan kaya. Amin. Shalom. Dinamuna dan manggaina handi pinaribot di pakulini hati di bataro di kita di bagasan mingguan di memati di Psalm 50 membuka mesanya yang sadar saat tuayat ono puja aman dihitam masa depan ede siang siasa makulindo debata jahuban jalan martiting tutana on siang hari caran tol fastroli hasil tutan siang sion situan ni hinaringgan marsinot ang debata. Saya naro debatata daerang tagamun pohom iban bijuru naro api madilat-dilat dalam ronggur nagogo sidutu kumaliang iban di piodo akalanit siang bidang rode tanahon asa dihukum pangson papunguhamu matwahu akan narolat marok akan namar padan dohot aku marhite-hite pilihan jadi diberitakan akalanit ma hati kurang ay apara debatado panguhuk orang nido yang go sahat Purian itu hatta kita semua memahami Tuhan yang kita sembah itu asal gue dia tuh siapkah yang kotra ini ngerti bahasa Batak atau gimana? Nggak ngerti, ada yang nggak ngerti ya. Jadi campur-campur made asawe. Jadi Tuhan yang kita sembah itu umumnya menurut pikiran kita adalah Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang penuh anugerah. Benar-benar tidak ada ilah di tengah-tengah dunia ini keanugerahannya lebih hebat daripada Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah itu memang benar-benar memberikan anugerah itu dengan gratis, tanpa ada pembelian, tanpa ada usaha daripada kemanusiaan kita. Diberikan anugerah itu kepada kita. Tetapi lihatlah misalnya ilah-ilah lain. Kalau seseorang mau menyembah berhala, dia harus memberikan sesajen. Kalau seseorang mau menyembah berhala-berhala kekayaan, dia harus memberikan kurban-kurban. Apakah anaknya atau apa saja yang bernyawa diberikan kurban. Tetapi yang saya katakan tadi, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang penuh dengan anugerah. Dia tanpa memperhitungkan siapa kita, bagaimana kita, dia memberikan anugerah karena kasihnya yang luar biasa kepada kita. Itu satu bagian daripada Tuhan yang kita sembah. Itu adalah sebahagian daripada hakiki, esensi, sifat, karakter daripada Tuhan yang kita sembah. Tetapi dalam firman yang kita dengar pada saat ini, ada karakter lain, ada sifat lain
yang disampaikan kepada kita untuk menjadi perhatian orang yang percaya. Di satu sisi Tuhan yang kita sembah, Dia penyelamat, Dia pemberi anugerah, tetapi oleh firman ini disampaikan kepada kita, Dia juga adalah Tuhan sebagai hakim, penguji. Nah, kalau disuruh orang, kalau kita baca misalnya dalam Mazmur 26 ayat 2, Mazmur berkata, ujilah aku, selidikilah aku. Nah, kalau disuruh orang untuk menguji dirinya, menyelidiki dirinya, nah ini persoalan kita. Agak susah kita untuk mencoba melihat diri kita. Maka orang Batak bilang, orang-orang tua kita bilang, kalau kau menunjuk satu kepada orang, 4 jari-jarimu menunjuk kepada dirimu. Susah memang. Kalau diajak untuk melihat diri sendiri, menguji diri sendiri, tetapi itu dibutuhkan dalam hidup ini. Seperti apapun kita, sehebat apapun kita, setinggi apapun kita, sekaya apapun kita, dalam hidup ini senantiasa diuji kepada kita, dimintakan, didorong, dimotivasi supaya kita menguji, menyelidiki diri kita. Makanya ada oleh sekolah-sekolah dibuat tes, ujian. Ada ujian setengah semester, ada ujian semester, ada ujian akhir. Itu adalah sebuah metode untuk menyelidiki. Tapi yang susahnya ketika saat ujian seperti itu, tidak perlu belajar, nyontekannya yang banyak, kan gitu ya, kan? Jadi banyak contekannya, ada yang ditulis di rok, ada yang ditulis di celana, ada yang ditulis di buku kecil dan segala macam. Ada yang di handphonenya, jadi tidak perlu. Ada orang yang stres ketika ujian. Dulu ketika uang itu demikian beratnya bebannya, maka gereja akhirnya melaksanakan penguatan kepada orang-orang yang akan berangkat ujian akhir nasional, karena beban waktu itu sangat berat sekali. Banyak orang yang stres. Jadi ketika seseorang menghadapi ujian, menghadapi tes, banyak orang yang stres. Padahal di satu sisi uji dan tes itu, selidiki itu adalah bagian untuk melihat seperti apa kita, melihat kejujuran tentang kita. Jadi pernah suatu ketika kawan marah-marah kawan ini, karena dia ini cerita yang muda-muda, karena dia mencintai seorang perempuan, jadi dia buat surat cinta. Kalau bulanku, kalau bintangku, kalau segala-galanya, bukit akan kudaki, lautan akan kuseberangi, kedalaman danau Toba akan kuselam, katanya seperti itu. Itulah di situ diungkapkanlah kasihnya kepada seseorang. Surat itu sampai dulu kan pakai surat, tidak pakai handphone, tidak pakai email atau apa segala macam, langsung surat seperti itu. Dan suratnya juga, kertasnya juga bergambar-gambar bunga. Ada orang dulu bergambar-gambar bunga seperti itu. Sampai surat itu oleh temannya disampaikan. Dan orang yang dia kasih itu tadi membaca isi surat itu. Tetapi karena ada
judes-judesnya, mohon maaf, ada judes-judesnya yang perempuan ini dia membalas surat itu, tetapi dalam amplop itu dia masukkan sesuatu baru dikirim oleh temannya kepada laki-laki tadi yang membuat surat cinta tadi. Si laki-laki tadi senang sekali, wah ini ada balasan, dia gembira sekali, ada balasan. Dia lihat, wah ini benar-benar balasan. Dan itu, ini agak berat, berarti tebal ini surat di dalamnya, berarti panjang kata-katanya. Kan itu kan, semakin panjang kata-kata kan semakin senang kita. Itu perasaan dia. Akhirnya dia buka surat itu, itu tadi. Dia buka, wah ini tebal suratnya, beberapa lipat. Dia buka lagi. Rupanya di tengah-tengah surat yang kertas yang berlipat-lipat yang banyak itu, suratnya semua kertasnya kosong, tetapi di tengah-tengah lipatan kertas itu ada sebuah cermin kecil yang bulat itu. Itulah yang diberi. Senang? Gimana? Senang dia? Marah dia. Ini kok dikasih cermin, apa maksudnya? Dia tanya sama temannya, apa maksudnya dikasih cermin ini? Temannya bilang, berkacalah kau, gak terkau sama dia karena begitu. Sakit hati. Tidak enak rasanya kalau kita disuruh bercermin, kalau disuruh kita berkata tidak enak, sakit perasaannya. Itulah yang saya gambarkan tadi, ketika kita didorong, dimotivasi untuk menyelidiki diri, sangat sulit sekali kita. Karena diri kita sering berkata, akulah yang paling benar, orang lain semua salah. Ego kita demikian berat. Hubungan bisa kacau balau, gereja bisa kacau balau, persatuan bisa kacau balau, karena kita kurang mampu untuk melihat diri. Yang ada adalah kebenaran diri sendiri. Mulus biru halak martoruk nirohan, bui dosara au, ningon. Saya pikir persekutuan apapun itu akan langgeng. Menyelidiki, melihat diri, supaya kita benar-benar dalam hidup ini melihat apa yang kurang, apa yang harus diperbaiki. Makanya orang-orang psikolog bilang seperti ini, ciri sebuah kedewasaan diri adalah ketika seseorang itu mampu menyelidiki, melihat, menguji dirinya, introspeksi diri, menada diri, know yourself. Garibui maibana didokon halak nang matoras. Dan dari situ sifat yang mau melihat diri tadi, dirinya bisa memperbaiki ke depan. Tetapi orang yang merasa dirinya terus-menerus benar, tidak memiliki kesalahan, ingatlah orang ini tidak akan pernah bisa untuk mengembangkan diri. Karena dia sudah merasa hebat, dia sudah merasa pintar, dia sudah merasa benar, dan tidak perlu lagi ada peningkatan dalam diri. Jadi perlu sekali melihat diri kita itu seperti apa, supaya kita mengetahui apa yang kurang.
Karena juga Tuhan itu pada akhirnya kita masuk kepada sebuah momen mempertanggungjawabkan apa yang kita terima dalam hidup ini. Makanya dikatakan dalam pemahaman kekristenan kita melakukan yang baik dalam hidup ini bukan supaya kita masuk surga, bukan supaya kita pada kelahiran kembali, kata orang-orang, akan lebih baik lagi. Bukan seperti itu. Tetapi kita melakukan yang terbaik dari diri kita di tengah-tengah hidup ini karena kita sudah merasakan anugerah itu. Dan perasaan anugerah itulah yang akhirnya dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Yesus pada akhir zaman. Sama seperti sebuah jabatan. Jadi kalau saya umpamakan dengan SK pendeta-pendeta, kayak pendeta, ada pengakuan, kalau kita katakan sebuah pengakuan, ada pengakuan seseorang terhadap orang lain, ada dua sisi yang dilihat. Sisi yang pertama adalah SK, surat keputusan biseroid, kata orang-orang tua dulu. Jadi karena biseroidnya pendeta resort, pendeta fungsional, preses, nah itulah pengakuan orang, oh itu karena SK. Cukup? No, tidak cukup. That is not enough. Kata lagu itu, kan itu kan? Tidak cukup. Tetapi harus diikutkan bagaimana dia melakukan tugasnya sebagai pendeta fungsional, sebagai pendeta resort, sebagai preses. Baru ada pengakuan, oh dia melakukan itu. Melakukan sesuatu, akhirnya ada pengakuan dari orang lain. Jadi unang ala baru udah kan proses nanti narhete nggak sembilan amat saya kiep banget yonggo pas tuh sonor naki pengakuan naki onggo kita amaon kan diakui anak kota diakui nata hita ama ala ama hita ala mangudi kita alai bahan nunggu diakui hita gabe ama na ama awal betul kan ama na ama mana orang ama do kita manunga diakui ka perempuan kaina nami di son gabe ina na ina awal betul kan ama na ama do ina na ina molo tatarengoti amana ama berarti amana amanai iman orang yang melakukan fungsinya sebagai seorang ama yang baik. Ina na ina ima sada ina na mangulakon pakobasyon na songon ina dari enggak molo aka ina nami asa diboto ina naringgal na ina ikusbiru menjaga dan Raja Salomo bidu turu-turu ida kamu tahu semana soya menjaga dan Raja Salomo bidu turu-turu sudah menjahit oh itu dia noni dia terjahamu mai oh mbak ape ina naulilagu na hebat itu dah
Jadi ikut jahau duit. Alai amanah aman nunggu dipahami di hati ini dewata naik kembali ibadah ngabalik kita dijaga taman ngabui kita sama si Joshua mandokon au dongat kusaripe ikut jauh berulang nami Imam Malik dia bisa menjamini seluruh keluarganya, seluruh orang yang tinggal dalam rumahnya menyembah Tuhan. Itulah itu balik menarik donakin di HKBP Singkutong jalan kuliah raya udalani nakuhobasi do di distrikon kalau di Singkutong do biasa kube-kube gina kipipin ima gabi terima gua halakna martanian bangudian uli doto bagadu disuruh akting luar biasa itu tangan di Indo Singkutong Pak tangan nama celorak doi dia memperdi dari tolong masuk Allah kekompakan nih beliau Allah cara berpikir lebih maju ke depan nah urut naking aman nagari balik sama si Joshua na mampu menjamini seluruh anggota keluarganya bahwa dia dan semua anggota keluarganya satu pilihan dia menyembah Tuhan. Aleguhado baenon moloro akamanani di pertanyaan kau maju mempertanyaan aku nak mau ai terima kau bisa mau di bola semua itu lebih ayo lebih banyak pertanyaan wahai mulai lokal inang tujuh pertanyaan minggu narora alarm doa semalam martani yang siang berjalan tuh itu toh kamu untuk tuh deh aro jadi sekarang do martani yang siap berjalan alih toro mainan dalam ayo beda ayo menita bahasa udah menjadi berani anda udah mau lamat martani yang mungkin baru beri kan yang gue Singkutong rara semuanya deh kan mau disuruh pertanian siap dari dua pertanian Bohama Bahiro menjadi amanah maling tapi amanah aman sebagai maling sebagai imam habis ibadah sendiri penangolo martania ay ulaw ni maling martania ulaw ni maling pasahaton pangajariyo siya kata ni liwatan ulaw ni maling gabi tau tiruan ulaw ni maling gabi pasahaton nilai-nilai etis atau moral nang spiritual tuat kapagis di bagas itulah lalu melorong ameson na tanggung-tanggung lobe hamon na bertobat lah itu alani hati di balas saya dulu itu mulut dijulu kita di tongga-tongga di mulut tahun bagaimana kita bisa mencari seseorang dengan fungsi yang benar sama seperti itu sebagai anak-anak misalnya Dok, kamu maju sudah aku sebelum remaja pagi paling mau saya ada 27 pagi paling mau saya ada 27 dan berpak berbemu orang berbemu nama begitu bahasa Indonesia ya karena biasa bahasa Indonesia 1, 2, 3 dan berpak
sudah dilakonkan? Sudah dilakonkan? Nah itu masalahnya gitu. Guru cuci joki ringun, orang guru lipat sari ukni, belum salah kakak yang lipat itu, ada yang lipat itu, ngomongnya itu loh. Kalau orang yang hormat kepada orang tuanya, dia tidak pernah melihat eyes to eyes. Dan bermain tak dana, maka tayo lebih. Mau sosok lebih, ujung bersama orang nasi dia. Dari tahit, ada yang seperti itu di sini. Gak ada kan? Ada? Gak ada. Ada? Ada mengaku mereka gitu. Bertobatlah, itu firman Tuhan kan gitu. Itu dia. Titah kelima itu menjadi dasar kita. Bagaimana kita menghormati orang yang lebih tua daripada kita, orang tua kita. Menghormati itu adalah bagaimana kita, walaupun di tengah-tengah zaman ini, karena kalian generasi Z ini sangat luar biasa, tetapi jadilah orang yang berdebat, yang berbeda pikiran dengan kesantunan. Kadang-kadang seperti itu kan, gini-gini kata mamanya. Mama kan ketika di zaman itu nggak ngerti kok mama di situ. Sekarang udah seperti ini gitu. Mamanya tadi halus-halus ngomong, anaknya untuk menerangkan, wah volumenya mungkin sampai ke 10 atau 8 gitu kan. Yang mari berdebat, mari memberikan keterangan kepada orang tuanya. Kalau kamu anggap karena kamu generasi Z, orang tuanya generasi booming, ya dengan peran-peran saja gitu, dengan penuh dengan kesopan santun menyampaikan. Itulah hidup kita. Hidup ini firman Tuhan mengajak kita supaya kita bisa melaksanakan identitas kita, panggilan terhadap kita seperti apa sesuai dengan firman Tuhan. Maka supaya kita tidak takut dalam penghukuman Tuhan, senantiasa orang yang percaya itu menjadi orang yang layak dipercaya. Hapus Anda. Ayo mulut salah kita, beliau kita kan mulut minggu. Dan duduk. Sehebat apapun rekayasa kita untuk menutupi dan dikduk dan itu saya Allah mahita terbubuan dengan dok tak pola boha tak salah bergabus asal matu dan air semuanya badu sinuku tak salah bergabus asal matu dari ayah dong doga Gus Ringga, ayo begitu. Saya tahu di duit. Kalau kita mengatakan sesuatu yang salah menjadi kebenaran, udah salah. Maka firman Tuhan berkata, katakan ya bila ya, katakan tidak bila tidak. Hati takun natikos natikot. Kita menjadi orang yang layak dipercaya. Haposan. Dan ingatlah di zaman ini, secanggih apapun zaman ini, sehebat apapun revolusi industri yang sedang kita jalani ini, kita akan masuk ke 5G. Sekarang sudah dimulai 5G. Sehebat apapun itu, tapi ingatlah identitas orang yang percaya itu sebagai orang yang dipercaya hakosan
masih terus-menerus berlaku. Banyak kamu mah sejaman si Jethro. Sampai nanti keyakinan saya, orang yang dipercaya itu masih akan bersinar di tengah-tengah zaman ini. Ingat waktu itu apa yang dikatakan oleh Jethro kepada Musa. Musa, baru jago mau pilih masa tengah-tengah di bangsoon. Nah, haposan kan lebih berat yang cakap katanya seperti itu. Layak yang dipercaya, karena orang yang dipercaya itu adalah orang yang memiliki integritas. Integritas adalah kata-katanya sejalan dengan perbuatannya. Tetapi kita tidak akan takut penghukuman Tuhan. Yang pertama tadi, karena kita terus-menerus menjadi orang yang dipercayai. Haposan, betul di bahasa Barat, haposan, hidup semua hidupan. Tapi yang kedua adalah bagaimana kita di tengah-tengah kehidupan ini memanfaatkan waktu, merahasiakan diri. Bagi orang yang percaya, saudara-saudaraku, naposuluh, remaja, anak-anak kami sekalian, setiap detik yang kita jalani dalam hidup ini adalah opportunity, adalah kesempatan, adalah kairos. Bukan waktu linear yang berjalan seperti itu, tetapi itu adalah kesempatan yang diberikan kepada kita. Setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, itu adalah ada opportunity kepada kita, kesempatan kepada kita. Sudiru halak Turki Dumada warga di Saudi. Aku berbeda Turki lo kamu latih besok. Dumada warga di Saudi. Tak pola deh, luar biasa tuh Pak. Tak pola itu kamu pasal. Tak pola dari mor panur obat. Tak pola. Ada orang pun ada Turki. Curug kumat. Anggapan dua lama deh. Persoalan ini di sini nih. Padahal itu sudah terus. Yang labi orang tuladan ini. Bahasa doa. Engkong gula mong paning senagilais. Di mana naman? Berpinatog bumasok mo nih. Boras nih. Kaya berguruhan itu naroon. Apa yung sinukom na? Ay muli pasok ko perguruhan ko na yung halo. Sige Roman, ibasa kayo bertemu rin na. Di pulau Somali, bekut cuma bersebut. Coba apa yang menuci cari Roman kan? Bisa orang lau, berlau, cuma orang dijauh, berulang, bertukar di sana, bilang-bilang saja mah kalau dia, kurang tuh. Ketika sebuah tantangan kita alami dalam hidup ini, kita jadi orang yang mengunci diri, diam saja. Sampai sapu orang terjadi. Udah matu dan sila semua. Asuraman turbulan naneng roh, mana bulan naneng roh. Tornak ko argani sawiton, mulai mulai nak pulih. Nang minggu nasal po kami dire di lugar yang lain, Suyok B, Pesta Pembangunan. Di mana kemarin kita? Muara Sabak. Bukan di Muara Sabak. Yang Pesta Pembangunan. Patokan. Di Patokan. Bukan Patokan, perbatasan nih
Jambi do Rio. Bagi singa kok agak disawit. Mulai siaratus. Aku waktu di 1000 kan. Nah biji-biji berondongan lain, berondongan kan 1200 biji di sana rupanya itu. So pernah itu sekitar nasi. Nak kok mana musik? Ono bulan naneng ronak kok. Naki sauki pasau berjauh perkuini dicap, rapau ditolong, dibubuk dam. Molong ono bulan naneng roh, 2 bulan naneng roh. Nak kok ada kena sawi? Kamu mau perkuini? Itu. Saya bertukun ini sang malah mengedukun asak nirwane. Bagi kuno menjadi nama deh. Kamu ikut zaman. Pai mengeduni di sini. Dan mengurungi prosesnya. Walaupun kita masuk dalam sebuah tantangan yang berat, ikut kelalauan kalau di tengah-tengah tantangan itu adalah waktu, opportunity, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau ini mulut udah sidarau, mau daripada saya maksa kuliah saya pakai so, itu berat basi bukan di Saudi daripada di rodak ibadah rupanya. Malu marah basi di sini, Pak Beni mah berat bayi itu bukan di Saudi. Asal terhilang rumpu bersuruh bingung daripada menurut yakin dong menolong sejarah kami turut 6 bulan rapat banget busuk nggak kompos nggak ilala daripada sono tinggal di jauh banget dunia lo masuk menit buat mak kok dibuat nak pesegari stopper pening daripada jemurut di hitam sehingga sulit cara berpikir tadi. Orang sering merasakan dalam hidupnya ketika ada tantangan, dia merasakan bahwa itu bukan sebuah opportunity, bukan kesempatan. Tetapi amanginan, ketika kita mengalami tantangan ini, Apostle Burung mengalami tantangan ini, lihatlah terbang di atas, lihatlah burung yang terbang di atas. Itu akan mengingatkan kita tanpa ada udara, angin, tantangan kepada burung itu, kepada elang itu, dia tidak akan bisa terbang tinggi. Alena aduh isi ada angin di situ yang berat, maka dia bisa memakai tantangan itu menjadi terbang tinggi. Kehidupan orang yang percaya juga seperti itu, dia dipahami walaupun itu tantangan, walaupun itu penderitaan, walaupun itu penyakit, itu bagi orang yang percaya menjadi opportunity, kesempatan dia untuk memakai waktu itu, memperbaiki dirinya, melangkah lebih jauh ke depan. Tetapi yang ketiga, Bang Inang, kita tidak takut, tidak perlu menjadi orang yang munafik, hipokrit di tengah-tengah hidup ini. Kalau kehidupan kita adalah kehidupan yang setia dalam persekutuan yang baik kepada Tuhan, setia dalam berkomunikasi dengan Tuhan, dalam membaca, mendengarkan firman. Orang yang setia di dalam hidupnya, dia tidak akan pernah takut penghukuman Tuhan. Ujungnya gak ibu kita mengedeo Maranatha. Makanya kita bisa bilang, ya Tuhan datanglah. Orang yang layak dipercaya, orang yang mempergunakan waktunya menjadi opportunity, mengisi waktunya dengan hal-hal yang baik dan yang tetap setia dengan imannya dan Tuhannya, dia layak menyanyikan Maranatha tadi.
merasa di hari begoro Tuhan siap polisi. Tetapi orang yang tidak setia, yang tidak mempergunakan waktunya dengan yang baik, orang yang tidak dipercayai akan ketakutan ketika hari Tuhan datang. Karena itu saudaraku sekalian, marilah menjadi orang yang dipercayai. Harus marilah menjadi orang yang mampu mempergunakan setiap detik waktu yang diberikan Tuhan menjadi kesempatan bagi diri. Marilah kita juga menjadi orang yang setia, mansihohot di haprosiaun, doa di komunikasi dari enggak tulewaka. Amin makanya kita. Mulai teman yang partai bahasa. Para siroh kadohung masa di golumon Tuhan menjaga holong nado mangon di honho Tuhan menjaga